Halo sahabat Teras Mitra, selamat sore, apa kabarnya? Jumpa lagi di TM Share volume ke-79 di hari Kamis ini bersama saya Mutia dari Teras Mitra yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Nah, di hari Kamis ini kita akan ngobrol sama Mas Dian, penulis dari Rumah di Tanah Rempah. Penasaran dengan diskusi hari ini dan ngobrol-ngobrol apa hari ini? Nah, kita udah kedatangan oleh Mas Dian nih. Halo Mas, selamat Halo sore. Mutia, apa kabar? Baik, Mas Dian apa kabar? Kabar baik, lagi kerja di rumah aja. Oh iya, mengikuti apa hashtag ya di rumah aja. Iya, Iya, iya nih lagi masa pandemi kayak gini mau nggak mau harus di rumah terus ya Mas ya. mudah-mudahan segera Iya, berakhir. iya nih, nggak enak banget soalnya ya kita di rumah terus gitu. Oke deh. Nah, sebelum kita mulai ini ngobrol-ngobrolnya, mungkin Mas Dian boleh kenalan dulu, menyapa teman-teman yang ada di yang Oh, nonton di sini nih. Silakan Mas. halo kawan-kawan Teras Mitra, aku Nurdiansah Dalijo atau biasa dipanggil Dian. Oke. Nah, tadi udah dijelasin ya kegiatan sekarang apa aja. Mungkin bisa lebih apa jelas gitu. Lagi ngapain nggak sih Mas sekarang Eh, gitu. Kegiatan sekarang ini lebih banyak di rumah pastinya. Sebetulnya ada project juga untuk menulis independen, tapi karena nggak bisa jalan-jalan, jadi tertunda dulu. Jadi kesibukan saat ini ya melakukan beberapa project atau pekerjaan penelitian dan ya sambil coba nulis-nulis, nyicil-nyicil untuk mungkin yang berikutnya. Amin. Amin. Wah, penasaran banget nih. Nulis apa nanti kita tanyain. Oke. Nah, kalau boleh tahu Mas sejak kapan sih mulai nulis gitu? Sejak sejak kapan ya kalau nulis itu kayaknya aku dari SMA itu kayak udah pengen gitu jadi penulis, tapi waktu itu kan masih belum punya referensi ya. Taunya menulis itu soal sastra, tapi kemudian tahu ada profesi yang terkait dengan tulis menulis yaitu jurnalis media masa cetak khususnya waktu itu. Jadi kemudian aku lulus SMA ngambil sekolah jurusan jurnalistik dan sempat juga kerja jadi jurnalis. Oh gitu. Ternyata memang ada latar belakangnya ya. Memang sebenarnya tuh ada latar belakangnya sebagai jurnalis gitu. Jadi emang dari situ kemudian diteruskan gitu ya menjadi penulis. Nah, tapi saya dengar-dengar nih ya, kan saya kemarin sempat ngobrol sedikit sama Mas Dian. Mas Dian ini sebenarnya aktivis ya. Mau dibilang aktivis atau bukan, itu kayaknya aku mempersilahkan teman-teman aja untuk menilai atau melabeli apa yang cocok. Tapi aku rasa mungkin ada semacam kesenjangan ya untuk anak-anak muda saat ini dengan label aktivis. Buatku sendiri nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai gotong royong, kesetiakawanan, solidaritas, kemanusiaan, yang itu kan sebenarnya di dalamnya tergabung ya. Kita bisa sebut itu aktivisme gitu. Dan itu jadi kultur orang Indonesia gitu dari dulu. Kenapa sekarang kalau ada orang menunjukkan solidaritas, ekspresi kesetiakawanan, kepedulian, seolah-olah tuh kalau di media sosial disebutnya SJW. Iya benar banget. Padahal Ya harusnya itu apalagi sesuatu yang alamiah gitu dan jadi bagian ya. dari orang Indonesia. Iya benar-benar. Ya itu kata-kata SJW itu di tahun 2020 kemarin itu memang wah mencuat sekali kata-kata SJW dan kesannya tuh gimana gitu. Padahal kan sebenarnya masyarakat Indonesia itu udah melekat gitu dengan apa namanya kekeluargaan yang rasa kepedulian kayak gitu ya Mas ya. Tapi beberapa orang melabeli dengan SJW gitu. Mas Dian sendiri gimana tuh nanggepinnya? Ya ditanggapi santai aja ya, tapi mungkin memang ada beberapa orang yang keliru kemudian mengeksploitasi isu-isu sosial politik, ekonomi atau lingkungan untuk mendapatkan crowd. Ya mungkin itu juga sesuatu yang kurang tepat. Tetapi aku rasa kita di era
internet, era media sosial, kemudian kita sebagai anak muda menunjukkan atau melontarkan ekspresi terhadap solidaritas dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial, politik, dan juga lingkungan, aku rasa itu sesuatu yang harusnya dianggap normal aja. Ya, setuju. Iya, makanya. Ya, kalau misalnya baca-baca kayak gitu sih nanggepin, oke, baiklah, kayak gitu mungkin ya. Dan nggak terlalu dianggap serius dan seolah-olah tuh jadinya bikin baper gitu. Dibilang baper gitu kan ya. Jadi ya oke lah gitu. Padahal baper tuh nggak apa-apa loh. Kita kan Oh manusia gitu. punya perasaan. Iya, benar. Benar, setuju, setuju. Oke. Nah, kita kembali lagi nih ke buku Mas Dian yang Rumah di Tanah Rempah. Nah, apa sih Mas yang menginspirasi Mas Dian untuk nulis buku itu? Ya, sebetulnya awalnya melakukan perjalanan dulu ya. Jadi pada awal tahun 2014, aku semacam punya ambisi untuk keliling Indonesia. Kayaknya ambisius banget gitu, keliling ke Indonesia, ke berbagai tempat, karena kita tahu negeri kita ini kaya sekali dan sangat besar, beragam, kaya. Itu kan narasi-narasi yang sering sekali jadi image ataupun sesuatu yang dipromosikan oleh Indonesia, terutama Kementerian Pariwisata pastinya. Jadi itu juga menggugah aku sih untuk kemudian berusaha mencoba ingin memahami sebetulnya apa sih Indonesia dan siapa sih orang Indonesia. Di satu sisi, saya sebagai anak muda punya kekaguman yang luar biasa terhadap negeri ini dan juga orang-orang yang beragam yang tinggal di berbagai daerah. Tetapi di sisi lain, ada semacam suatu keprihatinan ya terhadap berbagai persoalan-persoalan yang ada di Indonesia, khususnya persoalan-persoalan kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, masalah lingkungan, masalah politisasi SARA, agama, suku ras, juga pengkambing hitaman terhadap kelompok minoritas, misalnya seperti kelompok LGBT. Jadi itu membuat saya sih pada waktu itu mau cari tahu sebetulnya apa sih sejarah negeri ini dan apa yang mengikat kita sebagai suatu bangsa gitu, bangsa Indonesia. Dan mau melihat ke belakang sebetulnya, mau menelusuri sejarah kita gitu. Seperti apa dulu kolonialisme itu udah berbuat kayak apa sih dan sejahat apa gitu sampai kayaknya kok kita kayak gagal move on gitu. Itu sih yang melatar belakangi kemudian melakukan perjalanan dari tahun 2014 itu, terus kemudian di tengah-tengah perjalanan terpikir untuk mencoba menuliskan pengalaman-pengalaman, bukan hanya pengalaman personal aku, tetapi juga pengalaman dari interaksiku dengan orang-orang yang aku temui selama melakukan perjalanan di terutama kota-kota yang punya sejarah terkait dengan kolonialisme, kota-kota pelabuhan, kota-kota tua, dan juga kampung-kampung masyarakat adat. Oke. Wah, tadi baru tahu tuh ternyata sebenarnya tuh Mas Dian jalan keliling Indonesia itu ternyata memang jauh sebelum itu tuh belum terpikir untuk menulis buku ya Mas justru. Awalnya ya biasalah ambisi anak muda Iya. kalau udah lulus kuliah dan juga merasa jenuh sama pekerjaan itu rasanya mau jalan-jalan aja. Iya, benar-benar. Keliling Dan Indonesia gitu icip-icip apalagi. makanan sebenarnya, punya ambisi mau ngicip semua makanan yang unik dari berbagai daerah di Indonesia gitu. Iya, oke. Wah, mantap banget. Oh ya, tadi saya lupa ini nih, apa ngasih tahu di sini. Jadi kalau teman-teman yang mau tanya, silahkan langsung tulis di komen. Nanti penanya terbaik akan mendapatkan satu buah buku. Aku kasih satu. Nah, itu dia. Satu buku Rumah di Tanah Rempah dari Mas Dian. Jadi yang mau tanya silahkan langsung tanya. Nanti saya akan bacain. Oke, lanjut Mas. Nah, itu tadi kan dari 2014 tuh. Nah, berapa lama tuh Mas menggali informasi untuk menulis buku itu? Perjalanannya lama sih, karena perjalanannya kan independen ya. Jadi aku membiayai sendiri perjalananku, itu bukan suatu proyek komersil.
tapi memang ambisi personal. Jadi jalan-jalannya agak lama karena butuh waktu untuk nabung. Jadi perjalanan ke berbagai tempat ini merangkum kisah perjalananku, atau orang bisa menyebutnya travel memoir atau travelog atau travel writing. Itu perjalanan dari tahun 2014 sampai 2018. 2018 itu kayaknya jadi momentum karena aku ingat ketika Mei 2018 itu tepat 20 tahun reformasi, itu aku ada di Kota Ambon, Maluku, dan rasa-rasanya itu ingin mengenang em, 20 tahun reformasi di tempat yang cukup bersejarah, karena kita tahu pasca reformasi di Kota Ambon atau Maluku secara keseluruhan, Provinsi Maluku dan Maluku Utara sekarang itu terjadi perang saudara. Jadi menarik sekali sih untuk kemudian mengenang bagaimana dulu aku kecil melihat atau melewati momen-momen reformasi, masih kecil gitu, nggak tahu apa-apa, sampai remaja juga bahkan nggak tahu apa-apa gitu, sampai kemudian kuliah dan bersinggungan sama teman-teman pekerja organisasi lingkungan, organisasi HAM, dan juga terjun di gerakan baru tahu. Iya, wah, oke. Nah, itu tadi berarti di tahun 2018 itu sebagai penutup di Kota Ambon ya, Mas. Kalau Iya. tahun 2014-nya di mana tuh, Mas? Mulai perjalanannya itu di Eh, Kalau dari buku ini sih bab pertama itu dimulai dari, aku jadi malah lupa ya. Di sini sih aku Udah lama mulai nih. dari Bengkulu sebetulnya. Nulisnya bab pertama itu adalah Sumatera, bab Sumatera, subbab Bengkulu. Tapi sebetulnya perjalanan pertama yang menginspirasi kemudian aku kenapa sih mau menggali rempah-rempah itu adalah ketika aku mengunjungi Lampung sebetulnya. Eh, di sana ke berkunjung ke rumah kerabat, di mana rumah kerabatku dikelilingi oleh kebun-kebun rempah. Itu adalah kampung transmigran dari Jawa, dan disitulah kemudian aku semacam mendapat kesadaran ketika beli kopi justru. Hmm. Jadi di sana kopinya itu kopi jagung. Kalau kamu tahu kopi jagung itu apa, tahu nggak? Dari biji jagung Jadi atau gimana? biji kopi atau bubuk kopi yang dicampur dengan bubuk jagung. Kenapa dicampur itu? Karena supaya harganya itu murah dan juga bisa dibeli oleh orang-orang kampung di sekitar sana. Karena kalau kopi murni 100% bubuk kopi itu harganya mahal. Jadi itu ironis sekali, kita tahu misalnya Lampung itu dikenal sebagai produsen kopi robusta terbesar gitu di Indonesia, tetapi orang-orang ataupun petani-petani di sana justru malah minum kopi yang ada campuran jagungnya dan Hmm. jagung atau beras gitu. Dan itu miris sekali ya. Kok Iya. bisa sih gitu kita di negeri yang subur dan kaya ini memproduksi banyak, tapi petani kita nggak sejahtera, itu ironis sekali. Dan itu juga terjadi dengan banyak sekali petani-petani rempah-rempah di berbagai tempat. Hmm, oke, oke. Nah, itu tadi ya miris juga sih dengarnya ya, Mas ya. Apa kan di Indonesia terkenal banget nih sama ya kualitas kopi dan penghasil kopi yang cukup besar lah. Dan ternyata masih ada gitu di daerah di Indonesia yang eh, petaninya sendiri tuh emang masih kurang sejahtera gitu ya, Mas. Nah, Mas Dian sendiri gimana tuh saat datang ke Lampung gitu terus melihat kondisi itu, gimana, apa yang Mas Dian rasain? Pasti sedih ya, karena aku percaya Indonesia itu nggak akan merdeka tanpa perjuangan kelompok tani gitu, Ya. buruh dan petani khususnya gitu. Jadi itu kemudian yang menghubungkan konteks aku
ingin menelusuri seperti apa sih sebetulnya sejarah Indonesia gitu. Itu menggelitik aku gitu untuk kemudian mencari tahu bahwa perjuangan masyarakat Indonesia itu memang dimulai dari kelompok buruh dan juga petani, baik itu perempuan ataupun laki-laki gitu. Kita tahu waktu itu abad ke-19 dan abad ke-20 itu perusahaan-perusahaan perkebunan dari pemerintah Hindia Belanda ataupun rekanannya itu luar biasa sekali membangun perkebunan-perkebunan besar dan menindas rakyat. Jadi kemudian itu ada kontribusi penting dari kelompok buruh dan petani perkebunan. Jadi aku rasa kayak apa ya, kalau kita udah kemudian dari 45, 49 terus kemudian sekarang ke tahun 2021 bahkan melihat kondisi petani itu masih mengalami banyak ketidakadilan terkait dengan perampasan lahan ataupun akses pasar yang tidak adil atau tidak didukung, ya itu kayaknya kita mesti ngaca deh. Kita tuh nggak akan bisa menikmati keistimewaan sebagai bangsa yang merdeka tanpa perjuangan mereka. Dan ingat selalu gitu, apa yang terhidang di meja makan itu berasal dari mereka gitu. Jadi terima kasih kepada petani, terima kasih kepada Tuhan. Ya, betul. Betul, itu yang harus disyukuri ya. Kalau nggak ada petani, kita nggak bisa makan beras gitu. Tanpa ada petani kopi, kita nggak bisa minum kopi gitu. Jadi memang hal-hal kecil seperti itu yang harus kita ingat dan kita syukuri gitu ya, Mas ya. Ini kayaknya ada komentar dan yang bertanya kah? Oh, silakan kamu pilih. Oke. Saya mulai dari atas dulu ya. Ya. Ini ada dari Mas Diki nih. Menurut Mas Dian, mungkin nggak kita berjaya di rempah-rempah kalau melihat cara negara ini mengurus kekayaan alam kita sekarang ini? Wah, gimana tuh Mas Dian? Ya mungkin ya, mungkin itu pasti. Kalau misalnya kita melihat proses pertanian dan juga memberikan dukungan kepada petani, bukan dengan pendekatan seperti yang dilakukan oleh Orde Baru dengan Revolusi Hijau. Tetapi gini sih, kenapa kemudian aku tuh tertarik banget ya membahas rempah-rempah. Tadi belum cerita gitu. Kenapa sih tertarik itu bahas rempah-rempah? Kita tahu kalau rempah-rempah ini kan sesuatu yang mengundang awalnya bangsa-bangsa dari benua jauh gitu. Bukan hanya Tiongkok dan juga India atau Timur Tengah, tapi bahkan sampai pria-pria kulit putih Eropa gitu. Dan rempah-rempah itu kan dulu dengan berbagai keterbatasan dunia untuk mengakses komoditi ini ada di mana dan juga bayangin belum ada kulkas gitu ya. Jadi makanan itu mudah sekali busuk dan membutuhkan rempah-rempah bukan hanya sebagai penguat rasa tapi pengawet. Dan karena keberadaannya yang tidak diketahui dan juga bagaimana dulu orang-orang Arab sebagai pedagang ulung itu menjual rempah-rempah ke Eropa itu kan dengan bumbu-bumbu dan mitos ya. Mereka bilang kalau misalnya kayu manis itu sarang burung phoenix, terus kemudian cengkeh itu ada di Taman Firdaus, di mana musim semi ada sepanjang masa, sehingga itu membuat harga rempah-rempah ataupun komoditi dagang ini itu menjadi luar biasa dan lebih mahal dari emas. Dan itu juga yang mendorong orang-orang kulit putih, pria-pria kulit putih dari Eropa khususnya, menjajah banyak sekali bangsa-bangsa di Nusantara untuk kepentingan profit, untuk kepentingan dagang gitu. Jadi itu yang kemudian membuat rempah-rempah itu unik sekali dan dulu nggak bisa dibilang berjaya ya. Aku kayaknya agak nggak setuju kalau dibilang berjaya. Berjaya di Eropa atau di luar, tapi di tanah kita tuh ditindas karena rempah-rempah, karena perdagangan, karena ada orang kulit putih merasa paling maha gitu, paling tahu dan ya menindas kita gitu. Jadi aku rasa ya menarik sih melihat rempah-rempah sebagai sebuah komoditi, bumbu makanan yang masih kontekstual ya dengan tradisi dan kebudayaan kita. Jadi aku rasa di banyak tempat rempah-rempah itu menghubungkan kita dengan banyak sekali relasi, baik itu dengan bangsa asing dan juga kebudayaan yang berbeda,
sehingga itu memperkaya apa yang disebut dengan Indonesia saat ini gitu, begitu beragam gitu. Termasuk dalam konteks penjajahan. Iya, ya. Oke, ya itu tadi. Semoga menjawab pertanyaan Mas Diki ya, Mas. Ini ternyata ada komen sebelum Mas Diki. Ini, nah, apa dampak bencana alam terhadap keberlanjutan rempah Nusantara menurut Mas Dian? Ada yang menarik sih untuk menghubungkannya dengan bencana alam ya. Eh, kita perlu punya pemahaman bahwa em, realitasnya sumber daya alam kita, hutan-hutan kita ini memang dieksploitasi, sehingga kemudian mengurangi kerentanan masyarakat untuk merespon eh, situasi iklim ataupun perubahan iklim gitu. Ada cerita menarik waktu aku pergi ke Sumbawa, ketemu dengan masyarakat adat Cek Bocek di sana, dan waktu itu mereka sedang berjuang melawan pertambangan yang akan merampas ataupun menghancurkan hutan dan juga kebun-kebun adat mereka. Kebun masyarakat adat itu menariknya tidak monokultur ya, seperti perkebunan sawit punya perusahaan. Dan menariknya itu kebun di sana ada kebun kemiri gitu di wilayah adat masyarakat adat Cek Bocek ini. Dan menariknya ternyata kemiri itu pohonnya sudah ditanam secara turun temurun dan dari bawah, dan itu ditanam di tebing-tebing, dan di ceruk-ceruk tebing itu ada mata air gitu. Jadi aku tanya ke masyarakat di sana, tentu aja soal fungsi kemiri sebagai suatu komoditi dagang, dan juga mereka pakai untuk lilin sebelum listrik masuk di kampung mereka. Makanya kemiri itu bahasa Inggrisnya kan candle nut gitu ya. Dan ternyata mereka cerita bahwa pohon-pohon kemiri itu ada di tebing-tebing wilayah adat mereka, bukan karena tumbuh dengan begitu saja, tetapi memang ditanam oleh leluhur mereka, karena si pohon kemiri ini akarnya sangat kuat dan bisa tumbuh di tebing-tebing yang curam, sehingga dia menahan longsor gitu. Jadi bayangkan ketika misalnya berandai-andai pertambangan di sana itu, pertambangan emas ya di sana, itu berhasil masuk dan juga meringsek wilayah adat gitu. Bayangin kampung-kampung adat yang ada di bawah-bawah tebing itu, bagaimana kalau misalnya hujan deras gitu, dia akan kena bencana longsor gitu. Jadi itu kayak semacam memberi aku kesadaran waktu berkunjung ke kampung masyarakat adat Cek Bocek di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, bahwa wah ternyata ini bukan cuma sekedar komoditi dagang gitu. Mereka menjual kemiri untuk ditukar dengan uang, dan uangnya untuk mendukung kebutuhan mereka sehari-hari, pekerjaan ya, sumber penghidupan. Tetapi ternyata itu terhubung dengan pengetahuan leluhur mereka atau kearifan lokal gitu sebutnya ya. Dan itu pastinya terhubung secara langsung dengan bagaimana masyarakat adat itu punya kekuatan ataupun daya lenting untuk menghadapi bencana gitu. Jadi situasinya miris aja dengan situasi yang ada di Kalimantan dan juga berbagai tempat ya saat ini. Tentu saja kita turut berduka cita untuk saudara-saudara kita yang kehilangan keluarga, teman, kerabat, dan juga bahkan rumah dan juga sumber penghidupan mereka gitu, karena banyak petani nggak bisa bertani karena banjir dan lain-lain. Iya betul. Wah, menarik sekali berarti itu. Mereka tidak hanya yang di apa tadi Sumbawa itu tidak hanya memikirkan hanya untuk apa pekerjaan gitu, menanam kemiri hanya untuk apa ekonomi mereka, tapi ternyata di jauh sebelum itu leluhur mereka udah memikirkan untuk agar wilayah itu tuh nggak hilang, nggak apa hilang karena longsor atau gimana gitu ya. Jadi memang menanam itu tuh ternyata ada ininya juga, ada manfaatnya juga ternyata gitu. Wah, luar biasa sekali Mas Dian. Oke, ini kita lanjut lagi ya. Masih ada banyak pertanyaan. Oke. Ini ada dari Mas Andika Mahardika. Mas Dian sudah banyak berkelana dan bertemu dengan banyak sekali jenis rempah-rempah. Menurut Mas, apa sih yang jadi kekuatan atau keunikan rempah khas Indonesia dibandingkan dengan negara atau tempat lain?
apa yang unik yang Uniknya pertama dengan kondisi alam ya. Ada yang namanya indikasi geografis. Kalau ngetrennya sekarang, misalnya kayak kopi. Kopi kita tahu asalnya bukan dari Indonesia. Ada yang mengatakan itu asalnya dari Ethiopia, ada yang bilang didapat dari India, terus kemudian dibawa ke sini. Tapi yang pasti itu bukan awalnya bukan tumbuh di tanah-tanah di Nusantara. Tapi kemudian ketika itu ditanam di berbagai tempat di Indonesia dan dia menyesuaikan dengan situasi alam, tanah dan lain-lain, itu menghasilkan sesuatu yang unik gitu. Kopi Gayo dengan kopi Lampung itu meskipun jenisnya sama, misalnya sama-sama Arabica gitu, tapi ternyata punya aroma yang berbeda. Itu unik dan jadi keunggulan tentu saja buat kita ya di Indonesia ini. Tapi ada juga memang rempah-rempah yang endemik dan asli awalnya hanya ada di Indonesia seperti misalnya cengkeh dan pala itu awalnya memang hanya ada di Maluku. Kemudian itulah kenapa dulu Kepulauan Maluku, baik itu Provinsi Maluku dan Maluku Utara, disebutnya Kepulauan Rempah, the Spice Islands, Spice Archipelago, karena disitulah ada rempah-rempah yang waktu itu paling berharga, paling mahal, paling banyak dicari, dan paling diinginkan, yaitu cengkih dan pala. Dan dua komoditi itulah yang kemudian membuka babak kolonialisme di Maluku, kemudian di berbagai tempat di Nusantara, atau kemudian menjadi Indonesia. Itu sih menariknya, dan hal lain aku rasa di banyak tempat di Indonesia, rempah-rempah itu punya konteks budaya dan tradisi yang unik. Jadi bukan cuma alam seperti tadi aku singgung soal indikasi geografis, tapi banyak sekali kebudayaan-kebudayaan itu terkait dengan rempah gitu. Contohnya misalnya apa ya? Gini, di Maluku sebagai tempat ataupun rumah awal dari si cengkih atau pala, di sana masakan Maluku itu nggak banyak pakai cengkih sama pala. Tapi kalau kita ke Aceh ataupun ke berbagai kota pelabuhan di Sumatera, itu makanannya itu kaya rasa dan pakai cengkih dan pala yang jumlahnya relatif banyak gitu. Jadi itu hal yang menarik gitu. Ada konteks kebudayaan gitu. Awalnya kok bisa ya? Tadinya aku pikir kalau aku ke Maluku dan explore kuliner di sana, rasanya akan lebih kuat cengkih dan palanya. Ternyata enggak gitu. Baru tahu ternyata kalau di Maluku itu memang dari dulu awalnya cengkih dan pala itu lebih punya banyak fungsi dan manfaat sebagai komoditi dagang. Jadi konteksnya itu sebagai komoditi untuk jual beli perdagangan gitu di sana, perdagangan rempah. Tapi di Sumatera, kebanyakan itu kota-kota pelabuhan itu jadi transitnya si rempah-rempah ini sebelum dia sampai ke India, sampai ke Timur Tengah, atau bahkan sampai ke daratan Eropa. Dan di kota-kota pelabuhan di Sumatera ini juga ada orang-orang India yang tinggal di sana, orang-orang dari berbagai bangsa, dan mereka membawa kebudayaan, dan itu kayak melebur. Terus komoditi rempah itu transit di sana melimpah, jadi dipakai untuk masakan dan makanan. Jadi itu unik sekali sih. Itu hal yang mungkin apa ya, menjadi kontekstual gitu di Indonesia untuk menghubungkannya dengan tradisi dan budaya terhadap rempah-rempah gini. Jadi itu bukan cuma sekedar komoditi dagang, tapi itu bagian dari kebudayaan kita gitu. ya ya luar biasa sekali ya benar. Jadi begitu. Semoga ini menjawab pertanyaan dari Mas tadi siapa? Mas Andika. Tadi udah dijelasin luar biasa itu sama Mas Dian. Oke, kita lanjut. Pertanyaan satu lagi dari Anissa Ramadhani. Halo Mas Dian, dari berbagai rempah yang sudah Mas coba dalam berbagai macam sajian, rempah apa yang jadi favorit Mas? Terus kenapa bisa jadi favorit? Favorit itu kayaknya apa ya? Ada satu rempah yang ini menariknya nggak tersentuh dengan orang-orang kolonial itu gitu ya. Dan itu adalah andaliman. Andaliman itu
satu keluarga dengan secuan pepper, tapi sebetulnya dia bukan bukan pepper gitu, bukan pohonnya itu bukan pohon kayak lada atau merica gitu, tapi sejenis jeruk-jerukan. Dan andaliman ini uniknya em, awalnya hanya bisa tumbuh di kawasan Danau Toba gitu. Jadi ini adalah heritage-nya atau warisannya masyarakat adat Batak gitu, bangsa Batak. Dan menarik banget gitu, kayak aku waktu jalan-jalan ke sana tuh penasaran gitu, kenapa ya orang-orang Belanda itu nggak berhasil ataupun tidak mempopulerkan si andaliman gitu. Padahal merica ataupun lada kita tahu itu ambisinya Belanda pada awalnya gitu. Sampai mereka itu datang ke Selat Sunda, memporak-porandakan kerajaan Banten, kemudian dari situ mulai menggurita gitu untuk menguasai Jawa dan Sumatera sampai ke Nusantara gitu. Lada gitu, karena lada gitu. Tapi ini andaliman itu punya rasa yang lebih greget gitu daripada lada. Tapi kenapa gitu? Jadi ini menarik banget sih. Jadi aku kemudian bereksplorasi untuk melihat itu, membawa aku pada narasi kisah tentang betapa gigihnya perjuangan bangsa Batak ataupun masyarakat adat Batak dalam melawan penjajahan gitu. Ada yang dikenal dengan Perang Batak gitu ya. Perang Batak ini berlangsung hampir sespektakuler Perang Aceh gitu. Bagaimana rakyat Aceh melawan company. Company itu asal katanya seperti dari kata company, perusahaan, dan itu mengindikasikan VOC, karena C-nya itu adalah company gitu. Jadi company gitu. Jadi perang Batak ini aku jadi kayak belajar gitu loh. Ini luar biasa banget perjuangan masyarakat Batak, dan tanah Batak itu aku kayaknya punya kesimpulan bahwa em, itu tidak seluruhnya berhasil dikuasai oleh VOC atau pemerintah Hindia Belanda gitu. Jadi luar biasa banget bangsa Batak, dan makanan-makanan di sana kan hampir semua makanan asli dari orang Batak ataupun yang ada di sekitar Toba Samosir itu pasti pakai andaliman gitu. Kalau kata orang sana itu yang bikin lidah kamu melintir gitu. Jadi buat aku menarik banget menelusuri kisah andaliman dan rasanya yang luar biasa, karena makanan-makanan Batak itu kita tahu bumbunya itu sederhana ya. Rata-rata tuh hanya semacam perasan semacam jeruk nipis, tapi bukan jeruk nipis. Kalau di Sunda namanya asam sundai. Terus kemudian pedesnya itu dari andaliman sama garam. Rata-rata cuma itu aja. Terus kemudian berkembang ada bunga rias dan lain-lain gitu. Tapi buat aku makanan Batak itu ngangenin banget, dan cerita andaliman itu buat aku kayak luar biasa. Wah, ya, wah, luar biasa sekali. Setuju dengan rasa andaliman itu emang unik banget gitu, khas, dan memang satu-satunya di Indonesia tuh kayaknya rasa itu tuh cuma ketemu di masakan Batak doang gitu. Dan ternyata di balik itu ada cerita gitu. Wah, luar biasa. Jadi kalau kita dengar cerita dari Mas Dian nih dari awal tadi, berarti di buku ini tuh emang nggak cuma hanya sekedar cerita rempah-rempah aja, tapi di balik itu ada sejarahnya gitu ya Mas ya. Ya, karena sebetulnya ya aku bukan sejarawan, bukan pakar Ya. sejarah gitu. Aku cuma anak muda, awalnya tuh anak muda yang galau, mau cari tahu tentang sejarah Indonesia. Aku sendiri sebagai eh, anak muda yang lahir dan besar di Jakarta dengan orang tua yang berasal dari Jogja, terus kemudian nggak bisa bahasa Jawa, itu kan aneh sebetulnya ya. Dan ngerasa gamang gitu loh dengan sebenarnya seperti apa sih sejarah kolonialisme dan lain-lain. Jadi ya ini travel log atau travel memoir yang memang aku berkunjung ke berbagai tempat di Indonesia, mengeksplorasi rempah-rempah, makanan, tentu aja ya, masa jalan-jalan gak makan-makan Iya. gitu. Dan coba mengumpulkan narasi-narasi ataupun obrolan dari masyarakat adat, dari petani, dari mama-mama di dapur, nelayan, pedagang-pedagang di pelabuhan dan di pasar gitu. Apa sih yang mereka bisa obrolkan ketika kita bicara tentang rempah-rempah,
bicara tentang sejarah Indonesia, tentang kekayaan kebudayaan, dan tentang kolonialisme gitu. Dalam konteks penjajahan pastinya ya, gitu. Penjajahan terhadap rakyat Indonesia gitu. Jadi itu menarik sih gitu. Dan mereka itu apa ya? mm, mm, eh, sangat 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 punya pendapat yang unik sekali gitu dengan latar belakang mereka sebagai petani, latar belakang mereka sebagai masyarakat adat, tentu saja itu memberikan narasi dan juga pemahaman yang kontekstual, tapi tentu saja berbeda dengan orang-orang di perkotaan misalnya. Wah, luar biasa banget ya. Berarti memang di balik itu semua tuh ada berbagai macam unsur ya, tidak hanya dari sejarah gitu, tapi dari siapa yang menanamnya, siapa yang memproduksinya gitu, siapa yang merawatnya gitu ya, Mas. Oke, ini kita lanjut lagi. Ada pertanyaan. Ayo kamu inget-inget siapa yang kira-kira mau kamu kasih buku ini? Siapa ya? Lumayan banyak ya, Mas. Nanti kita ngobrol di belakang layar deh siapa yang kita pilih. Oke. Oke. Nah, ini ada lagi nih dari Mbak Diana_ok24. Mau tanya, Kak Dian, berdasarkan penelitiannya Kakak, apakah karakter rempah atau rasa dari makanan khas di suatu daerah ada hubungannya dengan karakter masyarakat setempat pada umumnya? Menarik. Ya, tentu saja ya. Kayaknya itu udah dijawab di pertanyaan yang sebelumnya. Tapi gini aja, coba kita kasih contoh lewat makanan ya. Apa ya, misalnya, kalau kamu Mutia suka makan apa dari daerah lain? Aku suka makanan Batak sih sebenarnya, suka sama sinyar-nyar kayak gitu-gitu, yang yang ada andalimannya kayak gitu, yang unik. Mie gomak, tahu nggak mie gomak? Iya, mie gomak suka banget. Nah, sebetulnya mie gomak itu unik ya. Gini, kan tadi pertanyaannya soal rempah, terus dengan karakter masyarakatnya gitu ya. Mie itu kan kayaknya semua orang udah tahu mie itu adalah pengaruh yang didapat dari orang-orang Tiongkok gitu. Kemudian muncul mie. Dan menariknya kan di berbagai tempat di Indonesia ada banyak mie ya. Mie Aceh, mie Jawa, mie Bangka dan segala macam. Nah di Batak ini ada namanya mie gomak gitu, mie gomak. Dan waktu itu aku penasaran gitu dengan mie gomak, terus temanku yang orang Batak gitu, teman kami itu bilang, kalau kamu nanti beli mie gomak, kamu harus lihat bagaimana cara si mama gitu, karena yang jual perempuannya ibu-ibu, mama itu menghidangkan mie. Terus kan dia ngambil ya pakai tangan gitu, diplastikin tangannya, ngambil pakai tangan. Terus temanku bilang itu namanya gomak katanya. Jadi ngambilnya tuh begini gitu, di gomak gitu kan. Jadi dia nggak pakai sumpit gitu, dan itu menarik banget kan, bagaimana misalnya masyarakat Batak itu sangat terbuka gitu dengan pengaruh dan juga kebudayaan lain misalnya seperti mie bentuknya, tetapi kemudian dikombinasikan dengan bagaimana cara mereka itu membuat, menghidangkan ataupun merepresentasikan makanan itu gitu. Jadi karena mereka terbiasa makan pakai tangan gitu, tangan langsung itu selayaknya orang-orang Sumatera pada umumnya. Jadi nggak pakai sumpit gitu. Jadi mie gomak itu punya konteks dengan si tangan itu, dan bumbunya juga sederhana ya, bumbunya sederhana. Dan itu tadi yang kamu bilang itu ada andalimannya, dan itu luar biasa banget. Jadi pedesnya itu nggak kayak pedes cabe atau pedes lada, tapi kayak itu tadi yang dibilang orang Batak gitu ya, pedesnya tuh di mulut lidah kamu melintir gitu. Jadi kayak itu kontekstual banget sih gitu. Jadi kayak mie gomak itu kayaknya nggak akan jadi mie gomak kalau nggak ngambilnya itu kayak gitu. Dan andalimannya. Iya, wah betul, setuju. Oke, ya itu jadi keunikan dari rempah dan masyarakatnya gitu ya. Oke. Nah, kita balik lagi nih Mas. Tadi kan Mas Dian sempat ngomong tentang uniknya ambil cerita dari mama-mama, petani, terus mungkin nelayan, buruh. Nah, itu
apa sih sebenarnya Mas yang membedakan perspektif dari mama-mama atau petani dan buruh itu dengan orang kota? Apa yang membuat unik? Ya, aku rasa itu kontekstual dengan kehidupan mereka ya, tidak bermaksud membeda-bedakan orang-orang dengan pekerjaannya ataupun jenis kelamin maupun gendernya, tetapi setiap kelompok ternyata mewakili pengalaman kelompok itu sendiri gitu. Bagaimana misalnya ketika aku ke Sumatera Barat ataupun ke Sorong di Papua Barat gitu, melihat dapur di mana banyak sekali kaum perempuan itu berada, eh, itu adalah dunia yang menghubungkan mereka dengan dunia semesta gitu loh. Bukan hanya bumi dalam bentuk fisik, tetapi mungkin juga dunia atas spiritual gitu ya. Dan juga menghubungkan dengan wilayah adat. Jadi dapur itu bukan ruang domestik yang kecil dan juga sempit gitu. Karena ketika aku belajar gitu ngobrol dengan mereka, di sana itu mereka bisa cerita bahan-bahan yang didapat dari kebun mereka, dari hutan mereka, dari wilayah adat mereka. Jadi ketika kita bicara tentang dapur, tentang makanan, ternyata itu menghubungkan mereka dengan hutan, dengan wilayah adat, dengan bagaimana mereka menghidangkan makanan untuk upacara-upacara besar, untuk ritual, dan banyak sekali kosakata yang bukan cuma sekedar penamaan gitu ya, tapi punya relasi-relasi yang sangat luas. Jadi aku rasa tidak bermaksud untuk mengglorifikasi bahwa perempuan kemudian sebaiknya di ruang domestik karena ruang domestik itu adalah ruang yang kaya, bukan, tetapi untuk coba melepas pemahamanku waktu itu bahwa dapur atau ruang domestik itu adalah ruang di mana uh, berbagai pembelajaran, berbagai inovasi dan juga pengetahuan itu berkumpul ada di situ. Dan kalau misalnya waktu berkunjung ke Minahasa atau ke Manado gitu di sana, laki-laki itu ada di dapur gitu juga gitu. Jadi laki-laki ikut memasak gitu. Bahkan waktu ngumpul sama teman-teman waktu itu banyak yang cowok-cowoknya justru yang pinter masak. Karena itu menghubungkan dengan hasil buruan dan juga lain-lain gitu ya. Pasti ada banyak banyak eh, konteks pada soal pembagian peran pada konteks tempat dan budaya mereka. Tetapi setidaknya ya jadi belajar banyak gitu pemahaman mama-mama ini ibu-ibu yang ada di dapur gitu ternyata mereka sangat cerdas dan punya peran yang sangat besar gitu dalam dalam komunitas mereka. Ya, aku rasa itu dan juga tentu saja ketika ngobrol dengan masyarakat adat, mereka punya pengalaman sebagai masyarakat adat, punya perspektif terkait dengan ketertindasan yang dialami oleh mereka, dan itu hanya dialami oleh masyarakat adat, bukan dialami oleh orang perkotaan. Tentu saja itu pengalaman yang berbeda dan menghasilkan perspektif yang juga unik dan kontekstual terkait identitas mereka. Oke Mas, ya setuju. Ya jadi itu tadi yang dijelasin sama Mas Dian tuh ternyata apa itulah yang membuat ya gimana ya perbedaan gitu dia antara mama-mama di kita ngomongnya di desa atau di kota gitu ya. Mereka orang kota tuh belum tentu ngerasain apa yang masyarakat di desa rasain gitu. Jadi ya begitulah Ya, perbedaannya. ya tapi kita terhubung gitu dengan misalnya petani gitu, petani punya problem yang sangat unik sebagai petani gitu, tapi itu terhubung dengan kita yang ada di kota gitu karena kita makan dari Iya. mana kalau bukan dari petani gitu. Iya itu. Nah, itulah penghubungnya ya ternyata ya Mas yang dari apa yang dirasain sama masyarakat di desa gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada petani kita nggak makan beras gitu kan, nggak makan nasi gitu. Jadi ternyata ada benang merahnya gitu ya. Oke. Nah ini bukan pertanyaan tapi komentar nih Mas.
dari Pak Wardana nih. Rempah itu adalah ruh dari Nusantara. Nusantara bisa bangkit berkembang dengan rempah dan harus ada strategi mengembalikan kejayaan rempah Nusantara. Tuh. Setuju saya, Pak. Oke. Nah, oh ya, kita balik lagi. Nah, tadi itu di awal sempat Mas Dian cerita kalau sekarang lagi nulis buku nih. Mungkin bisa diceritain, ngasih apa ya? Spoiler nggak spoiler sih apa? Dikit lah ceritanya mau nyeritain tentang apa nih sekarang? Apa ya? Aku bukan buku sih, mungkin menulis dulu dan jalan-jalannya ya. Aku punya ambisi dan juga ketertarikan untuk menelisik sejarah peranakan di Indonesia. Peranakan yang aku maksud adalah peranakan Tionghoa ya. Ya. Eh, aku lagi kayak tertarik banget untuk datang ke berbagai pecinan yang ada di Indonesia. Mhm. Baik itu pecinan dalam konteks kolonialisme di mana waktu itu Belanda membuat suatu kawasan tertentu khusus untuk dihuni oleh orang-orang Tionghoa aja, atau kita sebutnya politik segregasi ya waktu itu. Ataupun kampung Cina yang tumbuh secara organik, misalnya di Lasem nggak ada kampung Cina karena kayak hampir seluruh Lasem itu ya emang awalnya berkembang maju menjadi kawasan ataupun kota pelabuhan karena orang-orang dari Tiongkok awalnya ataupun peranakan Tionghoa sekarang. Jadi aku punya ketertarikan itu sih. Jadi kayaknya mau jalan-jalan itu ke berbagai pecinan, coba cari tahu sebetulnya ada apa di balik makanan-makanan orang-orang peranakan Tionghoa yang ada di Indonesia gitu. Karena kayak beda banget gitu. Misalnya kayak mie gitu loh. Iya. Mie Ada Bangka, percampuran dari ini. mie Bangka sama mie Aceh gitu kok bisa sampai beda banget gitu. Tapi kita tahu itu relasinya adalah penghubungnya mie gitu, benang merahnya. Jadi pasti itu seru sih. Kayak aku ngerasa tertarik aja mau mendalami itu karena orang-orang Tionghoa itu adalah bagian dari orang Indonesia tentu saja ya. Dan mereka juga kita tahu pernah menjadi korban dari berbagai peristiwa besar di Indonesia. Ada pembantaian tahun 1740 di era kolonialisme, ada peristiwa geger pecinan di berbagai kampung-kampung Cina pada saat era revolusi nasional antara 45 sampai 49. Ada peristiwa genosida 65, ada tragedi Mei 98 gitu. Jadi banyak hal yang kayaknya nggak kita belum tuntas gitu. Pengen harusnya sih dituntaskan gitu ya. Gemes. Iya. Oke, ya itu semoga ini nih karena corona ya Mas ya, jadi belum bisa jalan-jalan lagi dan mencicipin makanan yang itu gitu. Iya nih, sabar dulu ya, sabar dulu di rumah dulu, mungkin baca-baca sambil kerja di rumah, sambil main di rumah atau di lingkungan sekitar aja. Oke. Kita tunggu nih teman-teman buku selanjutnya, pasti pada penasaran juga. Oke, ini ada yang pertanyaan lagi masuk nih, Mas. Dari Ganang Aziz, Kak mau tanya, apakah Kakak memperhatikan perbedaan jalur distribusi rempah zaman kolonial dengan jalur distribusi masa sekarang pasca kemerdekaan? Adakah yang menarik dari sudut pandang distribusinya? Ya, kalau ya contohnya teh ya. Hmm. Teh itu kan awalnya bukan dari Indonesia, tapi kemudian jadi berkembang di Indonesia. Komoditi teh yang lewat jalur laut atau jalur rempah, biasanya kita bilangnya teh atau tea, karena itu pelafalan dari orang-orang yang ada di Tiongkok di bagian selatan. Tapi kalau misalnya lewat daratan, itu biasanya bilangnya cha. Jadi kalau unik banget gitu. Jadi karena pelafalan cha itu adalah orang-orang Tiongkok yang tinggal agak atas gitu, di tengah dan di atas gitu. Jadi kelihatan banget bahwa pengaruh orang-orang Tiongkok bagian selatan ke Indonesia itu luar biasa gitu. Jadi banyak banget pelafalan-pelafalan ataupun kata-kata serapan yang kita ambil dari dialek orang-orang Tiongkok bagian selatan. Dan itu
lewat jalur rempah, lewat jalur laut gitu, jalur jalur bahari gitu ya. Jadi itu menarik banget karena dari asal usul suatu kata kita bisa tahu sumbernya, pengaruhnya dari mana. Wah, iya luar biasa ya itu yang padahal maksudnya satu daratan cuma pelafalannya beda karena mereka yang datang ke sini jadinya kita melafalinnya jadi ti ya. Kalau misalnya yang Ya, di bagian ti, selatan te, tadi ca. iya mungkin bisa jadi ca gitu. Oke, jadi begitu. Nah, aku mau tanya satu lagi, Mas. Sebenarnya agak penasaran ini kita balik lagi ke buku Rumah di Hmm. Tanah Rempah. Itu ada alasan tersendiri nggak sih, Mas, kenapa pakai covernya itu buah pala gitu? Ini ya, Iya. karena buat aku pala ini jadi semacam yang tadi aku sebut tadi. Pala ini awalnya kan ada di Kepulauan Maluku, di Kepulauan Rempah, terkonsentrasi di Kepulauan Banda gitu. Dan kalau kamu ingat dulu Belanda atau si Kun itu pernah melakukan pembantaian di Pulau Banda gitu terhadap orang-orang Banda untuk bisa menguasai komoditi dan juga perdagangan dari pala pada saat itu. Dan sebagian orang-orang Banda yang masih hidup kemudian dijadikan budak di kota-kota pelabuhan. Misalnya di Batavia ada Kampung Banda, mungkin Kampung Banda, Bandang. Eh, jadi aku rasa ini jadi semacam pembuka babak terhadap kolonialisme dalam bentuk yang baru dan kemudian berkembang gitu, yang dilakukan terutama oleh orang-orang Belanda, VOC dan kemudian pemerintah Hindia Belanda. Jadi ya harusnya kita mengenang si pala ini sebagai bagian penting dari sejarah dan identitas kita. Iya. Wah, jadi ternyata begitu. Setuju, setuju tapi itu. Jadi kita ya sebagai salah satu jadi rempah itu ya bagian dari sejarah gitu. Jadi kita harus mengingat, harus menghargai gitu ya, Mas. Apa itu tadi si pala gitu yang ternyata mengandung sejarah yang luar biasa gitu di zaman dulu gitu. Nah, kalau boleh tahu Mas Dian siapa sih penulis yang menginspirasi Mas Dian untuk bisa melakukan perjalanan atau menulis gitu? Siapa ya? Ada penulis asing namanya Jack Turner. Dia bikin buku namanya eh, apa ya? Jalur Rempah, Sejarah Rempah kalau nggak salah. Itu menginspirasi banget. Kalau di Indonesia ada buku judulnya Kepulauan Rempah-Rempah, itu karya M. Adnan Amal, itu juga menginspirasi. Dan pastinya untuk kisah di bab Jawa aku terinspirasi oleh Pramudia Anantatur untuk bukunya yang berjudul Jalan Raya Pos Dendels. Itu menarik banget sih. Ya, oke. Jadi dari cerita dari buku-buku itu dari penulis itu Mas Dian melakukan perjalanan dan terutama yang di Pulau Jawa itu juga jadi inspirasi juga ya Mas buat melakukan perjalanan di apa pinggir pantai apa jalur Pantura, pelabuhan itu ya Mas ya. Ya pantai Pantura. utara Jawa. Itu Pantai menarik. Utara. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini sama sekali nggak berasa obrolan kita sore ini mengalir begitu saja hampir sejam nih Mas Dian. Semoga apa tadi udah ngejawab pertanyaan semua yang masuk. Nanti Oke. ya kita pilih siapa Silakan pemenangnya. kamu yang pilih. Oh gitu. Uh-uh. Nanti mungkin di balik layar ya. Aku harus ini lagi tracking lagi siapa aja tadi yang nanya. Oh, bisa ya. Nanti kamu ini ya, cek ya. Ya, tadi ada aku capture. Oke, jadi nanti untuk yang dapat, kamu tetapkan aja di Instagramnya Teras Mitra mungkin ya. Jadi bisa pantau di IG-nya, jadi diumumin. Nanti nih suruh ini aja, DM ke Instagram aku, jadi nanti aku yang kirimin. Oh oke, siap kalau gitu sip nanti aku yang pilihin. Oke deh. Nah ini mungkin sebagai penutup Mas Dian, kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan nggak kepada generasi Indonesia, generasi muda yang awalnya tuh sama sekali nggak suka nulis nih, atau yang sedang belajar nulis, kenapa sih nulis itu penting gitu?
Pertama, kemampuan untuk bisa menulis itu nggak turun dari langit, taken for granted. Jadi tentu saja itu adalah keterampilan yang perlu kita pelajari dan kita perlu melatih diri untuk menulis. Jadi untuk teman-teman yang mau menulis, nggak ada cara lain selain teruslah menulis. Pasti kalau menulis pasangannya ya baca buku. Yang kedua, kenapa penting sekali menulis buatku dari banyak sebetulnya media yang bisa kita explore, tapi aku rasa menulis itu aku ingat kalau nggak salah kata Kartini ya, kalau nggak salah ya, dia bilang menulis itu membuat kamu abadi. Oh, oke. Mungkin nanti kita bisa cari. Ya, ya. Jadi itu semacam eh hal yang mungkin kita bisa titipkan kepada em, orang lain atau generasi lain gitu terhadap keberadaan kita gitu. Dan mungkin mudah-mudahan itu bisa menginspirasi banyak orang juga untuk kemudian punya pengetahuan dan menulis juga. Ya, oke, baik. Ya, sip. Oke, terima kasih Mas Dian untuk pesan terakhir untuk generasi muda nih. Semoga dapat nyampe pesannya ya. Jadi itu yang masih mungkin belum kepikiran untuk nulis gitu, atau yang lagi nulis nih, semoga semangat, lanjutkan terus. Semangat, mumpung lagi pandemi banyak waktu. Nah, ya, like, banyak inspirasi yang bisa didapat mungkin dari ada cerita dari pandemi ini gitu ya. Oke. Nah, nggak berasa sama sekali udah sejam kita ngobrol nih sama Mas Dian. Obrolannya seru banget sore ini. Ups, Terima kasih juga. Terima kasih juga jatuh. untuk teman-teman yang udah stay tune terus dari awal sampai sekarang udah jam 5:01 nih. Semoga apa yang tadi kita obrolin bisa dapat inspirasi buat teman-teman semua, menambah pengetahuan juga pastinya. Ya, gitu. Oke. Terima kasih Mutia dan teman-teman Teras Mitra ya. Dan juga teman-teman yang udah nonton dan komen dan tanya. Iya, sama-sama Mas Dian. Terima kasih juga. Semoga apa ya? Gak kapok lah ngobrol sama saya. Enggak dong. Jangan lupa nanti dikasih Oke. tauin yang dapat ini ya. Oke, siap. Nanti aku pilihin siapa pemenangnya. Oke. Oh ya, mau ngingetin juga nanti kita di hari Sabtu masih ada TM Share volume 80 dengan tema Bersih Pantai Nusantara, itu nanti via Zoom. Nanti infonya akan kita update di Instagram. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton nih mau ikutan nonton atau diskusi di TM Share via Zoom itu, nanti bisa daftar di link registrasi yang ada. Jangan stay tune terus di Instagram Teras Mitra. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nonton. Terima kasih juga Mas Dian udah Dadah. berbagi cerita. Dadah. Sampai jumpa.